Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, rahmat-Mu selalu baru, berkat-Mu selalu baru, kasih karunia-Mu selalu baru di pagi hari. Untuk itu kami akan ambil pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kami pergunakan menjadi berkat buat kami dan buat berkat banyak orang. Biarlah Tuhan, puji-pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan surga dan berkenan di hadirat Tuhan. Tiba-tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan, ungkap semua rahasia firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus, segala pengajaran yang datang dari Roh Kudus saja, sehingga firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi rema buat kami, membekali kami, menjadi terang buat kaki kami, terang dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami tetap berjalan-jalan kebenaran dan hidup, sampai kami tiba di rumah Bapa yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi satu persatu anakmu hari ini yang mengikuti ibadah gerbang pagi ini dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru dan minyak yang baru, sehingga kami semua semakin hari semakin serupa dan segambar sempurna Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang diberkati Tuhan, saya mengambil judul The Last Days, ya kan? The Last Day, hari terakhir. Kita akan buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius, seorang pendeta muda yang telah melayani di gereja di Efesus selama 4 tahun. Dan sudah hampir selama itu, sejak dia menerima surat pertamanya dari Paulus, Timotius telah menjadi hamba yang setia, hamba Tuhan yang setia. Sejak sejak dia meninggalkan Paulus, bersama Paulus selama 1 dekade sebelumnya, melayani bersama Paulus, melakukan perjalanan misionaris kedua dan ketiga di tempat-tempat seperti Troas, Filipi, Korintus. Timotius bukanlah orang asing di Efesus ketika dia menetap akhirnya di Efesus untuk melayani. Setelah melayani di sana bersama Paulus selama hampir 3 tahun dalam perjalanan misionaris ketiga Paulus menulis lagi kepada pemimpin muda di gereja Efesus ini untuk memberinya dorongan dan ketabahan di dalam menghadapi kesulitan dan pencobaan. Paulus menulis 2 Timotius ini dari sel penjara Romawi yang gelap dan lembab, tepat sebelum kematiannya pada tahun 67 Masehi. Waktu itu zaman pemerintahan Kaisar Romawi Nero, ya, kita sering kasih nama Nero itu buat anjing kita. Kenapa? Karena ini kaisar yang gila. Dia membakar setengah kota Roma pada tahun 64 Masehi dan menjadikan orang-orang percaya pada waktu itu sebagai kambing hitam dan menuduhnya sebagai yang membakar kota Roma, sehingga Paulus adalah salah satu dari mereka, orang-orang percaya yang terjebak dalam penganiayaan dan dipenjara dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh pejabat Romawi. Sebelum itu, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1, dikatakan, ketahuilah, kita harus mengetahui bahwa pada hari-hari terakhir, the last day. Ada apa di hari-hari terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Pada hari-hari terakhir,
Apakah dunia akan semakin baik? Apakah dunia akan semakin damai sejahtera? Apakah dunia akan semakin apa yang kita impi-impikan? Ternyata tidak, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya kan? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, lebih banyak orang akan egois, akan menjadi hamba uang, padahal uang adalah sumber dari segala kejahatan. Akan bermunculan para penipu. Dan sekarang saya mau katakan penipu-penipu itu dengan berbagai cara. Orang akan semakin sombong, menjadi pemfitnah, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Orang akan tidak mengasihi. Pada perintah Tuhan harus saling mengasihi. Karena tidak mengasihi, maka mereka tidak mau berdamai. Mereka sukanya mengejek, tidak dapat kekang diri, garang, tidak suka yang baik, senangnya berkhianat, pikirannya pendek, bukan pikirannya panjang. So tahu, mereka lebih nurut hawa nafsu. Kelihatannya sih rohani, tetapi mereka menentang kebenaran. Akalnya bobrok, tidak beriman. Inilah gambaran manusia-manusia yang akan hidup pada masa-masa akhir zaman, the last day, di hari-hari terakhir. Dan isinya dituliskan ini nggak ada yang positif, semuanya negatif. Ya kan? Kalau COVID-19 negatif bagus ya, tapi kalau ini negatif hidupnya akan membuat semakin sukar hidup manusia. Ya. Di sini saya mau gambarkan, ya kan, hari-hari ini apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dan firman Tuhan menjadi firman Tuhan ini sedang digenapi, saudara-saudara. Memang para pemimpin negara zaman-zaman lalu coba mengglobalisasikan dunia. Apa akhirnya dampak positifnya? Memang dampak positif dari globalisasi adalah terjadi perubahan tata nilai, sikap, berkembangnya semakin kompleks dan semakin tinggi, semakin pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kelihatannya tingkat kehidupan lebih baik di beberapa negara yang tentunya yang maju. Tapi di beberapa negara belahan yang lain menjadi dampak negatif globalisasi ini. Kita lihat pola hidupnya semakin konsumtif, ya. Sikap individualistik, egois, mementingkan uang dan lain sebagainya. Sehingga gaya hidup mereka sepertinya liberalisme, tidak lagi mengutamakan Tuhan. Ya. Kita tahu di Eropa banyak gereja ditutup, ya. Sehingga terjadi kesenjangan sosial di beberapa negara-negara maju. Dan ini semua sudah ditulis oleh firman Tuhan dan sekarang sedang digenapi. Ya kan? Berangkat dari globalisasi ini saya mau sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian bahwa kita zaman ini sedang muncul namanya metaverse, ya kan? Sampai Pak Gembala membahas tentang metaverse. Metaverse ini menjadi populer belakangan ini, padahal sejatinya istilah ini sudah lama dibuat, tahun 1992, ditulis oleh Neil Stephenson, seorang novelis. Dia nulis di novelnya berjudul Snow Crash, kecelakaan salju. Jadi metaverse ini adalah jaringan dunia virtual 3G yang berfokus pada koneksi sosial di dalam futurisme dan fiksi ilmiah. Istilah ini sering digambarkan sebagai iterasi hipotesis. Jadi
di dalam dunia internet menjadi tunggal dan universal yang difasilitasi oleh penggunaan headset, realitas virtual dan augmented. Metaverse ini artinya tentunya meta berarti melampaui dan verse artinya alam semesta. Jadi melampaui alam semesta. Siapa yang coba melampaui alam semesta? Ya kan? Kita tahu antikris. Dia berdigital, hyperconnectivity dan sekarang itu didukung oleh era industri 4.0 dan society 5.0. Dan Indonesia juga mau nggak mau masuk di dalam era ini. Ya. Jadi nanti aktivitas manusia itu digantikan oleh avatar-avatar dengan identitas yang berbeda di dunia digital. Kemarin saya baca ada seorang wanita melaporkan di sosial media bahwa dia diperkosa di dunia metaverse. Ya ampun, saya bacanya agak senyum, juga agak ganjil dan heran. Tapi dia bilang saya merasa diperkosa secara real. Padahal diperkosanya katanya di dunia maya. Dan sekarang nggak heran muncul juga namanya NFT, ya kan? Non-fungible token, arti token yang tidak bisa diperjualbelikan, ya kan? Itu sekarang muncul di jagat maya. Kita tahu ada di Indonesia bernama Gozali yang menjadi kaya raya gara-gara dia jualan di NFT ini foto dirinya sehingga dia menjadi miliuner. Dan saudara, NFT ini akan muncul di dunia virtual yang besar yang disebut metaverse ini. Apalagi yang terjadi gara-gara globalisasi, akan muncul juga virtual bank-bank. Inovasi teknologi keuangan dengan layanan perbankan digital tanpa cabang, tanpa kantor. Dia tidak punya fisik banknya, tapi semuanya akan bergerak online sepenuhnya. Ini akan memusingkan tentunya kalau terjadi kejahatan bagi polisi, ya. Apalagi yang terjadi, media sosial udah jelas hoax, ya, bullying, ujaran kebencian, media sosial dengan berbagai macam bentuk, ya. Dan ini saudara-saudaraku sekalian sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab kita, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan, para pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya yang coba menjelek-jelekan. Ya kan? Tadi malam saya ikut apa yang disampaikan oleh Pak Gembala kita. Itu terang-terangan. Mereka, para pengejek itu langsung mengejek Pak Gilbert melalui statusnya, melalui apa yang ditulis di dalam YouTube, ya kan? Jadi saudara, inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Ajaran aliran doktrin palsu. Ini ajaran-ajaran setan itu kan bermunculan. Ya. Mereka tidak mau memberikan yang damai, tapi mengajak mereka untuk saling bunuh, intoleransi. Akan bermunculan teroris. Apakah teroris ini akan habis? Ya? Kayaknya tidak. Ya. Orang-orang yang semakin cari kekacauan akan selalu bermunculan. Nah, COVID dinilai sebagai bioweapon, senjata kimia yang coba disebarkan oleh beberapa negara atau oknum atau orang-orang kaya yang coba merubah tatanan kehidupan sosial ekosistem kita, sehingga kita akan tergantung kepada yang namanya teknologi informasi. Lebih lagi, apalagi yang terjadi live in mass sekarang, semua negara, pengusaha-pengusaha besar di dunia dan orang-orang kaya
mencari kehidupan di Mars. Apakah bisa Mars menjadi tempat tinggal kedua setelah bumi? Apakah ini alkitabiah? Saya tidak bisa jawab hari ini. Kalau memang Tuhan izinkan, nanti kita akan bahas tentang kehidupan Mars ini, apakah alkitabiah atau memang kehendak Tuhan. Kita tidak tahu, ya. Nah, ini bermunculan sekarang flexing, ya, pamer kekayaan yang dilakukan oleh anak-anak muda, banyakan, ya. Saya sebagai youth pastor menyampaikan kepada anak-anak muda, jangan sampai kamu tertipu atau kamu malah menjadi pelaku penipuan itu. Saya kemarin jalan-jalan ke Pak Wisnu, Direktur Pidana Eksus Bareskrim Polri. Ya kan? Pak Wisnu menyampaikan kepada saya, banyak sekali Bang, sekarang investasi bodong. Gampang sekali. Ternyata saya baru tahu orang Jakarta dan sekitarnya ini orang-orang kaya semua. Tapi orang-orang kaya yang pengen kerja mudah, menghasilkan cepat, menginvestasikan uangnya, akhirnya mereka menjadi korban daripada penipuan. Nah, mereka, para penipu-penipu investasi bodong ini memakai influencer, anak-anak muda, flexing, yang suka flexing, memamerkan kekayaannya di dunia digital, di dunia internet. Ya, padahal mereka itu tidak kaya. Mereka hanya nyewa mobil, terus foto-foto, terus di-share, ya, pinjam duit, disebar-sebarkan, hanya di-share, semuanya hanya untuk mereka menjadi influencer atau buzzer dan lain sebagainya. Dan ini menjadi mata pencarian mereka. Mereka dipakai oleh beberapa investasi bodong ini untuk menyampaikan testimoni, menyampaikan hal-hal bagaimana investasi ini, sehingga banyak yang tertarik. Dan saya kaget, terkejutnya, pelakunya itu semua kebanyakan anak-anak muda. Wow, bagaimana anak muda udah menjadi penjahat kelas besar, ya, coba menipu dengan ratusan miliar sampai triliunan uang masyarakat. Betapa menyedihkan. Inilah karena cinta uang, makanya mereka akhirnya masuk di dalam jaringan kejahatan yang luar biasa, ya kan? Bagaimana apa yang harus kita lakukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Yang harus kita lakukan, kita akan lanjutkan dalam pembacaan 2 Timotius 3 ayat 10. Yang pertama, saudara, kita harus meneladani apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Injil, bahwa kita harus mengikuti ajaran Injil, ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil keselamatan yang harus kita ikuti. Cara hidup kita harus seperti Injil. Cara hidup kita harus seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Iman kita harus tambah hari semakin kuat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan katakan seperti itu. Maka setiap hari kita harus mendengar firman Tuhan, supaya iman kita tambah hari semakin kuat dan teguh. Kita harus menghadapi dunia yang semakin sulit ini dengan kesabaran yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tidak bisa membalas kejahatan dan kejahatan. Itu tidak boleh, saudara. Ketika kita dianiaya, kita harus berdoa buat orang yang menganiaya kita, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia meminta kepada Bapa di surga untuk mengampuni orang yang menganiayanya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Memiliki kasih yang sangat-sangat besar. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia, kasih kepada diri kita sendiri. Banyak juga orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, akhirnya mengotori dirinya.
mencemari, menajiskan dirinya, tubuhnya, dan lain sebagainya, dengan narkoba, dengan kehidupan seks bebas, dengan kehidupan yang memang penuh dengan kejahatan. Saya tahu itu semua karena saya seorang polisi, ya. Jadi inilah saat akhir itu kita harus lebih tekun lagi, tekun beribadah, tekun kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tekun kita merenungkan firman Tuhan, tekun kita melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan, Yosua katakan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan katakan, kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Kalau sekarang kita mengalami penganiayaan dan sengsara, mungkin tubuh kita tidak dianiaya, ya. Tubuh kita mungkin tidak sengsara, tapi banyak hal yang menjelek-jelekan kita, yang memfitnah kita, yang coba menuduh kita dengan hal-hal yang jelek, ya kan? Itu adalah suatu penganiayaan yang bukan ke dalam tubuh, tapi ke dalam jiwa kita, ke dalam karakter kita. Coba beberapa bulan lalu saya dibunuh, coba ada orang yang membunuh karakter saya dengan menuding, dengan memfitnah dan menyebarkan berita bohong di media online dan menyebar dengan berbagai macam cara. Apa yang harus kita lakukan dan saya lakukan hanya bersyukur. Saya menikmati apa penggenapan dari firman Tuhan bahwa kita akan mengalami penganiayaan. Semua penganiayaan itu Paulus juga derita, bukan hanya jiwa, rohnya, tapi tubuhnya juga, dia sampai masuk penjara. Tetapi Tuhan telah melepaskan aku daripadanya, katanya. Saya juga berbahagia untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi saya mendoakan orang yang coba menjelek-jelekan dan memfitnah saya itu, dan Tuhan melepaskan itu semua. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, kata firman Tuhan seperti itu. Apakah ke depan kita akan semakin bebas beribadah? Oh, tidak. Makanya ketika kita bebas beribadah, kita harus pergunakan ibadah yang bebas ini dengan ibadah yang ke dalam Kristus setiap waktu. Ya. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saya bersyukur dari kecil, memang saya dilahirkan sudah mengenal yang namanya Alkitab. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Dunia semakin hari semakin sukar, dunia hari semakin tambah hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin sesat. Kalau kita tidak menanamkan pengenalan akan firman Tuhan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita berdosa. Karena pasti keturunan kita akan tersesat juga. Ya, firman Tuhan loh banyak diberitakan bahwa pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kehidupan bagi orang, akan buruk juga. Pergaulan yang sesat akan mempengaruhi orang yang sesat. Udah kita lihat buktinya di Indonesia. Bagaimana ajaran-ajaran sesat itu dihembuskan oleh para pengkhotbah di berbagai tempat-tempat. Sehingga mereka mengikutinya. Bukan 1 juta, 2 juta saudara-saudara sekarang di Indonesia yang memiliki aliran-aliran sesat. Hampir ke angka 2 digit juta. Kita harus semakin berdoa. Semakin hari semakin kita menjadi para penginjil juga. Kita harus memberikan namanya Injil keselamatan ini untuk semua orang. Untuk orang-orang Indonesia, untuk orang-orang yang ada di belahan dunia manapun. Kitab suci ini memberi hikmat kepada kita.
menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang direkamkan oleh Allah itu ada di dalam Alkitab. Itu bermanfaat untuk kita mengajar, untuk menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Haleluya. Dengan demikian tiap-tiap orang menjadi kepunyaan Allah. Sekali lagi, kepunyaan Kristus Yesus yang diperlimpahkan setiap perbuatan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kata Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ketika kita akan menghadapi penganiayaan apapun bentuknya, firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk kita tetap berbahagia. Artinya, ketika kita dianiaya, kita ini yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena Tuhan Yesus kita dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu firman Tuhan Matius 5 ayat 10 ayat 12 katakan. Tuhan Yesus katakanlah jelas. Kita adalah ketika dianiaya adalah orang-orang yang memiliki surga. Sekarang penganiaya-penganiaya itu, pengejek-pengejek itu, mereka coba menyebarkannya melalui media sosial, media daring, bukan lagi langsung dia ngomong, ya kan? Jadi kalau langsung berhadapan mungkin dia nggak berani, tapi dia langsung tulis, ketik. Ketika Pak Gembala berkhotbah, ya kan? Kamu hebat, dia tulis di chatnya. Pak Gembala tukang gini, menggembala ini, wah, semuanya dijelek-jelekan, dihakimi. Tanpa sadar, dia membuktikan bahwa Pak Gembala ada yang punya kerajaan surga. Demikian juga kita, saudara. Kamu akan dibenci semua orang. Saudara, bukan artinya kita akan santai, tapi kita akan dibenci. Ya. Matius 10 ayat 22. Oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dibenci orang, oh puji Tuhan, ini penggenapan firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita harus tetap bertahan, saudara-saudara. Ya, kita harus kuat. Makanya Kisah Rasul 14 ayat 20 katakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Itu tekun di dalam iman itu penting. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara, hidup sukar saat di dunia tidak apa-apa. Tapi kita akan menerima kerajaan surga dan kita akan mengalami hal-hal yang menyenangkan di surga. Jadi saudara, kesetiaan kepada Kristus, kebenaran dan standarnya untuk kita melakukan, tidak melakukan apa yang dunia lakukan, itu harus kita laksanakan. Apalagi saudara, terakhir saya mau menyampaikan, kita harus menjadi pengkhotbah-pengkhotbah, pemberitaan Injil. Sudah sesuai kalau Pak Gembala kita setiap hari Minggu saat ini sedang membahas tentang penginjilan, ya kan? Karena apa? Karena kita harus siap menjadi para penginjil. Ladang sudah menguning, saatnya dituai. Banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, yang benar, bukan yang palsu. Banyak, sementara setan, iblis juga kerja keras, bukan kerja santai dia. Dia kerja keras menyesatkan banyak jiwa-jiwa, banyak orang di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, apakah kita tetap diam sementara iblis sedang melakukan penyesatan? Tentunya tidak. Kita harus semakin banyak
beribadah, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita, menolong kita, menghibur kita, mengajari kita segala sesuatu di akhir zaman ini. Dunia semakin cepat melakukan perkembangan teknologi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengikuti semuanya, maka akan tertinggal. Kasihan nanti anak cucunya, dia nanya, "Opa, udah punya avatar belum?" Avatarnya apa, Opa? Oma, avatarnya apa? Ya. Mana? Aku pengen lihat bentuknya. Apakah ini salah, saudara? Kalau bermunculan teknologi informasi, metaverse, NFT, dan lain sebagainya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita manfaatkan sisi positifnya untuk pemberitaan Injil. Ya. Kita di alam metaverse menjadi avatar para penginjil-penginjil, menjadi penginjil-penginjil, menjadi avatarnya Paulus, ya, sebagai Paulus, avatarnya sebagai apa tokoh-tokoh Alkitab, ya, sebagai apa yang ada dalam Alkitab tentunya. Kita sebagai Petrus, sebagai rasul-rasul Paulus, rasul-rasul Tuhan, ya, sebagai nabi-nabi Tuhan. Jangan kita ajarkan anak-anak kita mereka sebagai avatar yang ngacau, ya, yang avatar yang membuat kekacauan, yang malah terseret oleh ajaran-ajaran palsu. Iblis coba memakai berbagai cara untuk mempengaruhi anak-anak kita, untuk mempengaruhi keluarga kita, untuk mempengaruhi cucu-cucu kita. Makanya kita lihat sekarang keluarga muda, ibu-ibu muda, ya kan, ayah-ayah muda dengan gampangnya memberikan gadget kalau ketika anaknya mau makan dan lain sebagainya. Apakah ini berbahaya? Ini harus perlu pengkajian lagi. Ya, mereka ditontoni, bukan saya lihat film kartun, tapi kartunnya kartun dunia. Ya. Sebenarnya kita banyak juga cerita tentang Yesus dengan versi kartun dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya yang disampaikan kepada cucu anak kita. Semuanya tentang Alkitab. Kita puji Tuhan, banyak juga lembaga-lembaga maupun orang-orang, programmer, ahli-ahli IT dan lain sebagainya juga coba mengembangkan Alkitab, ajaran-ajaran kasih, ajaran Kristus melalui teknologi ini. Oh, puji Tuhan. Kita support semuanya, kita doakan semuanya sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap teguh, tetap semangat, tetap bergembira, tetap berbahagia, tetap mengandalkan Tuhan. Sekali Tuhan Yesus Kristus, tetap Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari surga. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus. Penghiburan, pertolongan, persekutuan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu. Amin. Untuk menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terimalah berkat dari surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.